Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang kedua. Ya, seperti yang telah Ibu sampaikan pada video pembelajaran pertama, maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi iman kepada malaikat, yakni nama dan tugas-tugas malaikat. Kemudian contoh yang dapat kita teladani dari iman kepada malaikat serta hikmah iman kepada malaikat. Ya, pada pertemuan pertama ya kita sudah menjelaskan apa itu iman kepada malaikat. Kemudian sifat-sifat malaikat. Salah satunya apa, Nak? Ya, salah satunya sifat malaikat adalah malaikat itu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikutnya. Sekarang kita lihat nama-nama malaikat dan tugasnya atau gelar-gelar yang disematkan kepada malaikat beserta tugasnya. Ada beberapa malaikat yang kita ketahui gelar dan namanya. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan jumlah malaikat itu sangat banyak, tetapi yang kita ketahui gelar dan namanya ada 10. Siapakah yang pertama? Ya, betul, yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya apa? Ya, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul. Ya, kemudian berikutnya siapa? Iya, malaikat Mikail. Apa tugasnya? Tugasnya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Ya, contohnya menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, membagi rezeki, dan lain sebagainya. Kemudian ada malaikat Israel. Tugasnya apa? Iya, mencabut nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya, jadi manusia atau makhluk hidup lainnya tidak akan meninggal tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Israel tidak akan mencabut nyawa manusia tanpa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada Israfil. Israfil tugasnya apa sih? Ya, meniup trompet sangkakala. Kapan ditiup trompet sangkakala? Yaitu pada saat terjadi hari kiamat atau dibangkitkannya manusia setelah terjadinya hari kiamat. Ada malaikat Munkar dan Nakir. Ya, Munkar dan Nakir tugasnya menanyai manusia yang sudah meninggal di alam kubur. Jadi Munkar dan Nakir akan bertanya, misalnya si Fulan, ya, apa yang engkau kerjakan selama hidup di dunia? Ya, tanya siapa itu Allah, siapa nabinya, apa kitabnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada malaikat Raqib dan Atid. Ya, tugasnya apa? Raqib mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk manusia. Ya, Raqib dan Atid itu selalu menyertai kita. Jadi apapun yang kita kerjakan tidak luput dari pengawasan malaikat Raqib dan Atid. Ya, kemudian ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Kemudian malaikat
Malik menjaga pintu neraka. Jadi itu tadi nama dan tugas malaikat. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Ya, pertama, ya kita lihat malaikat Jibril. Ya, contoh perilaku yang bisa kita lihat taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mikail berusaha sungguh-sungguh mencari rezeki Allah dengan cara yang halal dan baik. Kemudian Israfil berdoa agar dijauhkan dari segala musibah. Kemudian Israfil berdoa agar terhindar dari siksa zakaratul maut. Ya. Kemudian malaikat Munkar Nakir selalu berdoa agar diberi nikmat kubur. Kemudian ada malaikat Raqib Atid selalu berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Kemudian ada malaikat Malik memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Ya baik, yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Ya, saya pikir semua kita ingin masuk surga. Oleh karena itu, jalankan perintah Allah, jauhi segala larangannya. Ya, selanjutnya, apa hikmahnya kita harus beriman kepada malaikat? Yang pertama, lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mengenal kebesaran dan kegusahan Allah Subhanahu wa taala karena menciptakan dan menugaskan para malaikat. Yang ketiga, lebih banyak bersyukur kepada Allah atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Ya, kemudian memberikan motivasi kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi maksiat. Ya, kemudian yang terakhir, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha. Ya, demikian materi kita untuk pertemuan kedua ini. Ya, sebelum Ibu tutup, ya kita dengar sebuah kisah malaikat Israel dan Nabi Idris. Setiap hari, malaikat Israel dan Nabi Idris beribadah bersama. Satu kali, sekali lagi Nabi Idris mengajukan permintaan. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh, kata Israel. Setelah malaikat Israel memohon izin kepada Allah, dibawanya Nabi Idris ke tempat yang ingin dilihatnya. Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut melihatnya, kata Israel. Waktu mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang mengerikan itu. Kemudian Israel membawa Nabi Idris ke surga. Assalamualaikum, kata Israel kepada malaikat Ridwan. Malaikat penjaga pintu surga yang sangat tampan. Wajah malaikat Ridwan selalu berseri-seri dihiasi senyum ramah. Waktu melihat isi surga, Nabi Idris kembali nyaris pingsan karena terpesona. Semua yang ada di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Subhanallah, 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 ucap Nabi Idris berulang-ulang. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Tapi ia tidak mau kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat keindahan dan kenikmatan surga Allah. Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti, kata Nabi Idris. Akhirnya Allah mengaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit. Dan Nabi Idris menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga. Ya, firman Allah, dan ceritakanlah Idris di dalam Al-Quran. Jadi kisah ini ada dalam surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86.
Jadi demikian materi kita tentang iman kepada malaikat. Ya. Kemudian anak-anakku silakan kalian kerjakan tugas ya, soal latihan yang ada di modul untuk pertemuan kedua ya. Jika ada yang tidak dipahami ya, silakan ditanyakan ya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.